Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manizul Mutatin dengan NIM 26050120130102 dari Oceanografi kelas A angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan terkait penugasan dari penugasan akhir dari praktikum permodelan oceanografi. Di sini saya akan mengambil materi pada modul 3, yakni tentang model hidrodinamika satu dimensi. Di sini saya akan membagi ke beberapa aspek bahasan, yakni yang pertama yaitu dasar teori dari model hidrodinamika. Kemudian saya akan membahas mengenai persamaan membangun serta diskritisasinya, kemudian manfaat dari model hidrodinamika ini, kemudian kelemahan dari model hidrodinamika ini. Kemudian yang terakhir saya akan sedikit menyinggung terkait dengan skrip yang telah digunakan serta modul-modul yang telah digunakan dan hasil dari running script yang telah dilakukan oleh praktikan selama praktikum. Oke, selanjutnya yang pertama menuju ke model hidrodinamika satu dimensi. Model hidrodinamika satu dimensi ini didasarkan pada proses sirkulasi dan penyampuran massa air. Kemudian persamaan pembangun yang digunakan itu terdiri dari hukum konservasi massa atau biasa kita sebut dengan hukum kontinuitas dan hukum momentum. Kemudian model hidrodinamika satu dimensi ini bisa kita gunakan untuk mensimulasikan elevasi muka air laut dan arus yang dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti pasang surut, angin, gelombang, dan debit. Kemudian model hidrodinamika satu dimensi ini kita memerlukan asumsi atau skenario dalam permodelannya. Selanjutnya persamaan pembangun yang digunakan berupa persamaan umum pengatur fluida, yaitu persamaan momentum dan persamaan kontinuitas. Persamaan momentum dituliskan sebagai 2U per 2T ditambahkan dengan G dikalikan 2Z per 2X sama dengan 0. Kemudian sedangkan persamaan kontinuitas dituliskan sebagai 2Z per 2T ditambahkan dengan H dikalikan 2U per 2X sama dengan 0. Maka di mana U ini adalah kecepatan sesaat, T menunjukkan waktu, Z menunjukkan elevasi, G menunjukkan koefisien gravitasi bumi. Sedangkan H adalah penjumlahan dari kedalaman terukur yang konstan terhadap ruang atau D dengan elevasi atau zeta. Selanjutnya pada persamaan kontinuitas ini kita menggunakan parameter debit air, sedangkan pada persamaan momentum kita dapat menggunakan parameter angin dan pasang surut. Oke, selanjutnya menuju ke diskritisasi dari persamaan pembangun. Jadi diskritisasi ini sebenarnya bisa digunakan menggunakan metode FTCS maupun CPES. Namun di sini saya akan menyinggung terkait dengan metode FTCS. Jadi sebelumnya diskritisasi sendiri itu adalah proses transformasi variabel numerik menjadi selang nilai atau diskrit, di mana selang nilai tersebut dapat berubah beda maju, mundur ataupun tengah pada variabel waktu dan tempat. Sedangkan metode FTCS sendiri itu adalah gabungan pendekatan beda hingga untuk turunan pertamanya terhadap waktu dengan beda maju dan pada turunan kedua terhadap ruang dengan beda tengah. Oke. Yang pertama terkait persamaan momentum, 2 per 2T ditambahkan G 2Z per 2X sama dengan 0, maka akan menghasilkan hasil akhir UC pangkat N plus setengah sama dengan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya terkait dengan persamaan kontinuitas, maka akan menghasilkan hasil akhir berupa zeta J pangkat N plus 1 sama dengan sebagai berikut. Oke. Selanjutnya terkait dengan manfaat dari permodelan hidrodinamika ini, yaitu kita bisa gunakan untuk mengkaji sebaran suhu permukaan laut, sebaran radionukleida, kemudian mengkaji klimatologi laut, kemudian bisa digunakan untuk mengkaji disipasi panas laut. Oke. Selanjutnya terkait dengan kelemahan dari model hidrodinamika ini. Kelemahannya yaitu banyak data, karena banyak sekali faktor atau parameter yang mempengaruhi, maka data yang digunakan ini akan sangat banyak seperti elevasi, gelombang, pasif, dan yang lainnya, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Kemudian selanjutnya terkait dengan banyak data ini akan mengaruh ke hasil permodelannya, hingga akan terjadi rawan error ketika terdapat aliran kritis. Error ini akan menyebabkan hasil dari nilai CFL ini akan buruk. Dalam hal ini CFL yang buruk ini memiliki nilai yang mendekati dengan nilai 1, sehingga jika CFL ini jauh dari angka 1 maka akan terbilang nilai CFL yang bagus. Oke, selanjutnya terkait dengan pemodelan yang telah dilakukan, kita menggunakan bahasa Python, kemudian kita menggunakan library berupa Matplotlib dan NumPy, sehingga apabila di PC teman-teman belum tersedia
library Mapbox, dan nanti kita perlu menginstalnya terlebih dahulu melalui prompt dari Anaconda. Kemudian di sini saya menggunakan VS Code Studio. Jadi yang pertama kali dilakukan untuk kita perlu mengimport library yang kita gunakan, kemudian kita menuju ke proses awal sebagai berikut, dan juga selanjutnya kita akan ke pembuatan grafiknya untuk kemudian menjadi output dari running script yang telah kita lakukan. Kemudian hasil yang didapatkan itu berupa 4 grafik, yakni yang pertama, grafik tersebut merupakan grafik perubahan kecepatan arus dalam bit tertentu di sepanjang waktu. Yang pertama yaitu grafik kecepatan arus terhadap waktu. Kemudian grafik yang kedua yaitu elevasi muka air terhadap waktu. Kemudian yang ketiga yaitu kecepatan arus terhadap grid, dan yang terakhir elevasi muka air terhadap grid. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.